Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kalian udah ngeklik video ini. Coba kalian sebutin warna baju aku hari ini. A. Putih hijau kuning. B. Kuning putih hijau. C. Hijau kuning putih. E. Semua benar. D. Semua salah. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke guys, di topik kali ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama pembukaan aku tadi. Jadi pasti kalian udah tahu nih, topik paling populer saat ini adalah pembunuhan berantai yang ada di dunia ini. Dimana topik kali ini kita bahas adalah seorang dokter yang telah membunuh sekitar 250 orang yang bernama Harold Shipman. Pasti sebenarnya tuh kalian bertanya-tanya kan, kok dia mau ya membunuh orang, padahal kan dia ini orang dokter gitu kan. Jadi tanpa berlama-lama kita lanjut aja pada topik utama kita. Tapi sebelum mulai guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga komentar. Harold Shipman ini, atau kita bisa manggilnya Shipman aja ya guys, soalnya susah banget nih bilangnya. Shipman ini adalah seseorang yang lahir dari tahun 1946, tepatnya itu pada tanggal 14 Januari, yang lahirnya itu di Bestwood, Nottingham, dan dari Britania Raya. Aduh, aku minta maaf banget ya guys, kenapa aku pakai HP nih bicara sama kalian, karena bacaannya itu susah banget, jadi aku harus gunain HP daripada aku salah-salah ngomong kan. Di sini yang membuat kita bingung itu, Harold Shipman itu dilahirkan dari keluarga yang alhamdulillah nih lancar baik-baik aja gitu, tapi yang buat kita bertanya-tanya kenapa kok bisa dia berubah menjadi seperti ini. Kalau misalnya kalian cari tahu ya, dari keluarganya aja itu dia tuh lahir dari keluarga yang cemara gitu kan. Dan walaupun orang tua dia itu, terutama yaitu adalah ayahnya, itu adalah seorang pekerja keras gitu guys. Dia bekerja sebagai sopir. Ditambah lagi nih, keluarganya dia ini terkenal sebagai keluarga yang religius gitu guys. Dia kayak sangat menganut agamanya ini sangat dalam gitu guys, sangat beriman gitu ya jatuhnya. Yang dimana dia menganut sebagai metodisme, yang dimana itu adalah dominasi dari Kristen yang sangat populer gitu yang ada di Inggris. Ditambah lagi ketika Shipman ini masih sekolah, dia tuh dikenal sama guru-gurunya dan teman-temannya. Dia tuh kayak orang yang sangat rajin, sangat cerdas. Terus dia juga sering memenangkan beberapa banyak lomba guys. Tapi yang membuat kita bingung cuy, dia itu kok bisa ya berubah menjadi seperti ini. Dan selain itu ternyata dia tuh memiliki sisi yang agak negatif gitu, dimana dia tuh suka menyendiri gitu guys kalau di sekolah. Kalau misalnya nih kalian bertanya, penyendiri itu kayak gimana? Jadi penyendiri itu guys, kadang dia ada seseorang yang emang mau menyendiri aja gitu. Sebenarnya dia bukan dijauhi oleh teman-teman, tapi dia aja gitu yang mau pergi dari kawan-kawannya. Lebih suka sendiri, tapi ada juga beberapa orang yang memang kayak dijauhi oleh temannya. Tapi kalau si Harold Shipman ini, dia itu memang menjauh gitu guys dari teman-temannya. Padahal kalau di sekolah dia tuh kayak disayangi gitu lah sama guru-guru, sama teman-teman, karena dia tuh memiliki prestasi yang alhamdulillah nih cukup masya Allah lah gitu ya guys. Ditambah lagi orang tuanya itu sayang semua sama dia, dari ayahnya, ibunya, dan ditambah si Harold Shipman ini juga dekat tuh sama ibunya yang bernama Vera Shipman. Misalnya guys, saat Shipman ini masih remaja, belum dewasa ya, si ibunya ini menderita penyakit kanker, dan dimana pada saat itu ibunya Shipman meninggalkan dia. Jadi sebenarnya cuy, yang membuat menjanggal itu yaitu adalah dimana Shipman ini mulai memperhatikan ibunya saat sakit itu. Ketika ibunya kayak mengkonsumsi obat yang bernama morfin, ibunya itu kan mengkonsumsi itu karena sakit kan guys. Jadi ibunya ini mengkonsumsi itu untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi dari situlah Shipman ini mulai ngelihat tuh obat-obat yang dikonsumsi sama ibunya dia ini. Dan perlu kalian ketahui, ibunya yang bernama Vera ini meninggal pada usia 43 tahun, dan pada saat itu si Shipman ini masih berusia 17 tahun. Setelah kematian ibunya yang bernama Vera ini, Harold Shipman ini pun memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah university yang bernama Leeds University, dimana di situ dia ngambil jurusan kedokteran guys. Ya walaupun dia ini sebenarnya siswa yang sangat rajin, sangat cerdas ya di sekolah dia dulu, tapi pada saat itu dia masih banyak gagalnya, tapi dia tetap masih mau mencoba. Jadi di sini sebenarnya ada pelajarannya ya guys untuk kita. Jadi apapun yang kita inginkan, kalau misalnya kita mau, kita harus berusaha sampai suatu saat usaha kita itu membuahkan hasil. Karena aku yakin banget guys, gak ada usaha yang mengkhianati hasil.
Tapi dengan cara kalian itu terus berdoa dan terus berusaha, aku yakin kita semua pasti bisa. Jadi pada tahun pertamanya si Shipment ini masih menjadi mahasiswa di sekolah kedokteran itu, Shipment ini malah ketemu nih kayak jatuh cinta lah sama seorang putri yang bernama Oxtoby. Oh sorry guys, yang bernama Rose Oxtoby. Sorry banget ya aku nge-lag HP lo guys, karena aku nggak tahu cara ngomongnya gimana. Jadi di situ dia jatuh cinta sama Primrose Oxtoby, di mana Primrose Oxtoby ini adalah seorang putri petani guys. Dia adalah seorang putri petani setempat dan akhirnya mereka pun menikah tuh pada saat si Harold ini atau Shipment ini masih menginjak atau kayak masih menjadi mahasiswa baru di Leeds University. Setelah Harold atau Shipment ini udah lulus dari sekolah kedokteran, akhirnya mereka pun dikaruniai anak guys. Dan sementara itu Oxtoby juga menjadi ibu yang sangat baik itu, yang penuh kasih sayang sama keluarganya. Selain itu dia juga kayak mendukung banget nih suami dia bakalan jadi dokter. Namanya juga sebagai istri dan membangun rumah tangga ya guys. Kita harus saling mensupport satu sama lain. Shipment itu lulus di Leeds University pada tahun 1970 dan akhirnya dia memulai usaha dia itu untuk menjadi dokter guys. Dan dia memulai karirnya itu di West Yorkshire, Inggris. Dan akhirnya tuh cita-cita dia yang menjadi dokter itu akhirnya terwujud pada tahun 1974. Di mana pada saat itu dia bergabung dengan praktik yang bernama Todmorden dan saat itu berada di kota Calder Valley, West Yorkshire. Sebenarnya susah banget loh ngomongnya ya, agak kayak belibet gitu, tapi harus kalian pahami nih cerita aku ini guys. Setelah aku gali-gali nih info-info dari Shipment ini ya, ternyata Shipment ini tuh pernah dihukum pada tahun 1975, dimana pada saat itu dia dihukum karena kayak dia memasukkan obat-obatan, dimana obat-obat tersebut kayak semacam morfin gitu ya guys, yang aku sebut tadi ya, kayak semacam morfin gitu. Dan dimana di saat itu dia memang kayak ketergantungan gitu sama obat tersebut guys. Dan akhirnya dokter pun menyarankan kepada istrinya untuk mengawasi suaminya ini karena takutnya kejadian kayak apa-apa gitu guys, untuk takutnya karena dia ini adalah seorang dokter gitu ya. Nah dia tuh takutnya kayak memberikan pengaruh buruk sama pasien-pasiennya ataupun dengan diri dia sendiri. Setelah beberapa saat, akhirnya Shipment ini mengundurkan diri dari Todmorden ini dan melanjutkan kayak rehabilitas terhadap penggunaan narkoba gitu. Namun pada saat itu pihak berwenang cuma ngasih kayak peringatan gitu guys sama si Shipment ini. Dan selain itu juga Shipment ini juga dikenakan denda gitu. Tapi saat itu perawatan medisnya itu masih kayak berlanjut. Dan akhirnya ini adalah topik yang harus kalian baca betul-betul ya cuy, dimana Shipment ini akhirnya nih dia mengambil posisi baru di pusat medis Donnybrook di Hyde, Greater Manchester, dimana di situ dia bekerja keras selama lebih kurang 20 tahun. Nah itu guys, Shipment itu dipercaya nih sama pasien-pasiennya juga rekan-rekan kerjanya kalau Shipment ini adalah seorang yang cerdas juga bekerja keras gitu kan. Tapi dibalik itu semua banyak sekali yang mengatakan juga kalau Shipment ini agak arogan gitu sama juniornya. Dan disinilah Shipment menjadi dirinya sendiri. Shipment ini banyak membunuh orang rupanya ya, dimana pada saat itu dia bunuh tuh kayak seseorang yang umurnya itu kayak udah rentan gitu guys, kayak orang-orang yang udah tua, orang-orang yang udah sakit gitu. Kalian tahu nggak sih apa yang dia bilang sama pasien dia ini? Dimana di saat itu dia bilang sama pasiennya kalau obat ini nih, obat yang dia mau kasih ini ya, obat itu akan mengurangi rasa sakit si pasien ini guys. Jadi dia tuh seolah-olah kayak ngasih obat ini untuk pasiennya supaya pasien ini nggak ngerasain sakit gitulah. Dan pada saat dia ngasih obat itu dan ketika pasien ini udah mengkonsumsi obat itu, dalam hitungan menit nih pasiennya pun meninggal dunia. Sementara itu ya guys, untuk memasukkan jejak dia udah membunuh orang ini ya, dia pun kayak memasukkan kayak penulisan dia itu, dimana dia menulis kalau orang yang dia bunuh itu sudah rentan usia dan memang kayak memang mengidap penyakit yang cukup parah gitu guys. Shipment, kamu pinter banget bohongin orang ya. Akhirnya nih guys, pada tahun 1985 Shipment ini pun dicurigai nih sama dokter-dokter lainnya. Kenapa kematian beberapa orang dan pasien dari Shipment ini kematiannya itu semuanya sama guys?
Mereka tuh banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Ya kalau kita pun kalau menjadi mereka pasti bakalan bertanya-tanya guys. Ternyata penyelidikan rahasia pun dilakukan sama mereka. Tapi sayangnya nih, shipment ini nggak ketahuan guys, nggak ada kecurigaan yang diletak lagi. Kenapa? Karena catatan dari si shipment ini tuh nggak ada yang salah cuy. Sesuai dengan faktanya nih, si shipment ini tuh udah banyak kayak mengedit gitu lah, mengedit dokumentasi banyak orang yang meninggal itu. Akhirnya dia pun nggak ketahuan dan akhirnya mereka pun yang udah nyelidiki itu pun nggak jadi curiga tuh. Tapi guys, pada tahun 1998, Harold Shipment ini pun ketahuan nih. Kok bisa ketahuan kak? Jadi Harold Shipment ini ketahuan dimana pada saat itu dia tuh kayak membunuh seorang wanita yang usianya itu udah 81 tahun guys. Ya walaupun usianya tuh 81 tahun ya, tapi dia tuh masih sehat gitu loh. Dia adalah seorang wanita yang bernama Kathleen Grundy, dimana Kathleen Grundy ini adalah seorang yang kaya raya nih guys di Inggris itu ya, dikenal sebagai seorang wanita yang kaya raya gitu. Kematiannya si ibu ini ya, kematian si nenek itu ya, kita milih nenek aja lah ya guys. Jadi kematian si nenek ini pun kayak mengundang kecurigaan orang, terutama untuk anaknya, yang dimana anaknya ini kayak masih nggak yakin nih, kok ibu aku kok bisa meninggal gitu ya, padahal ibunya ini masih sehat walafiat loh guys. Tapi kok bisa tuh meninggal secara tiba-tiba setelah berobat sama si Harold Shipment ini. Ternyata cuy, si putrinya ini atau anak dari ibu yang nenek yang meninggal ini ya guys, dia itu melaporkan kepada polisi setelah dia tahu ternyata harta warisan dari si nenek ini diwariskan kepada Harold Shipment ini senilai ratusan ribu pound Inggris. Wow, gila banget sih. Aku sangat berterima kasih loh sama anaknya si ibu ini ya, karena wah keren banget. Dari sekian banyak orang ternyata dia guys yang berani mengungkapkan itu. Dan aksi ini pun terungkap nih setelah si Shipment ini ketahuan memalsukan surat wasiat. Dan polisi mengatakan kalau Shipment ini menggunakan pemalsuan dokumentasi atau pemalsuan surat tersebut itu menggunakan Tick Brother, yang dimana Tick Brother ini yaitu adalah mesin yang udah sangat tua guys. Dan selain itu sidik jari dari Shipment ini diketahui dan ditemukan di dokumen serta surat lain yang diterima oleh pengacara. Akhirnya para polisi pun melakukan otopsi nih terhadap nenek tersebut guys. Mereka melakukan otopsi dan ketika saat itu mereka menemukan obat yang bernama morfin ya, mengandung tingkat tinggi yang ada di dalam tubuhnya. Shipment pun didakwa atas pembunuhan dan juga pemalsuan surat wasiat. Nah, udah ketahuan ya guys, akhirnya para polisi pun melakukan autopsi dan melakukan penyelidikan lah terhadap kematian para pasien Shipment lainnya. Dan di sana beberapa bulan berlalu, akhirnya pun terungkap guys, dimana Shipment ini memang melakukan pembunuhan itu dengan sengaja. Awalnya tuh Shipment itu didakwa dengan pembunuhan sekitar 15 orang wanita. Tapi pada tahun 1999, Harold Shipment ini dijatuhi hukuman masuk penjara tanpa bebas bersyarat. Yang buat orang makin kayak kesal gini ya sama Shipment ini. Pada saat didakwa itu guys, Shipment ini tuh kayak kelihatannya tuh angkuh gitu, dan banyak basa-basinya, banyak pemalsuan yang dia ucapkan gitu ya. Dan di saat itu polisi juga melakukan penggerebekan di dalam rumahnya Shipment ini, dan ternyata morfin yang udah dia ciptakan itu ya guys, dia udah menimbun di dalam rumahnya. Jadi seakan-akan kayak dia tuh kayak menutupi hasil kejahatannya dia ini. Dan meskipun Harold Shipment ini diduga membunuh 15 orang, tapi ternyata guys, ikan Shipment ini pun dilanjutkan nih, dan ternyata Shipment ini membunuh 218 orang pasien. Setelah itu mengungkapkan lagi nih, mereka kayak cari tahu lagi nih apa tentang Shipment ini, apa benar 218 orang gitu ya, apa nggak banyak banget guys. Kita aja dengarnya kayak 1, 2, 3 orang aja itu udah luar biasa kan, apalagi 218 pasien. Tapi kenapa kakak buat 250 di thumbnail?
telah melakukan penyelidikan lagi. Polisi juga ada yang mengatakan kalau Shipman ini melakukan pembunuhan sebanyak 250 orangan gitu ya. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Perkirakan korban yang paling muda dia bunuh adalah seorang anak-anak yang berusia 4 tahun. Aduh, kasihan banget kamu, nak. Tapi pada tanggal 13 Januari 2004 kemarin ya, dan pada pukul 6.20 pagi, di situ si Harold Shipman ditemukan gantung diri di dalam sel penjaranya. Dan ada juga nih yang mengatakan kalau Shipman ini tuh kayak memang udah mengatur guys, udah mengatur pembunuhan maksudnya tuh bunuh diri dia ini udah diaturnya kayak supaya istrinya itu dapat dana pensiun, katanya gitu ya, tapi aku nggak tahu lah kalau yang tentangnya ini. Tapi lagi dan lagi guys, kematian dari Harold Shipman ini menimbulkan rasa sakit, rasa kecewa, rasa ingin menumbuk-numbuknya gitu ya. Karena kayak beberapa dari korban, kayak keluarga dari korbannya si Harold Shipman ini kayak masih pengen penjelasan lebih lanjut guys. Dia tuh masih bertanya-tanya, kok bisa ya si Harold Shipman ini membunuh orang sebanyak itu, dengan motif apa, dengan alasan apa gitu ya, dia bisa membunuh orang seperti itu cuy. Kalau kita pikir-pikir ya, kok ada orang sesadis ini ya ada di dunia ini. Mau dibilang ini nggak nyata kayak film gitu ya, tapi ternyata ini beneran ada cuy di dunia ini. No, ini bukan film-film lagi, ini beneran nyata. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Aku berterima kasih karena udah kalian tonton sampai habis, dan aku harap kalian tinggalkan jejak kalian, like, komen, dan juga subscribe ya cuy. Sampai jumpa di lain video. Aku akhiri, wassalamualaikum, bye bye.